Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Mungkin sebagian kita tidak sadar kalau sering dipanggil sama Tuhannya, sering diseru oleh penciptanya. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa tidak beriman, tutup kupingnya. Karena panggilan ini, seruan ini adalah seruan yang sangat spesial. Allah mengatakan kepada yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Ingat kepada Sang Pencipta. Bersyukur atas semua karunia-Nya. Dan setiap jiwa, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Tatkala kita meninggalkan dunia ini, tatkala kita meninggalkan pekerjaan kita, tatkala kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, apa yang kita persiapkan untuk itu, jemaah? Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. 2 kali kita disuruh bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Ahibati fillah, kita semua mengaku beriman. Kita semua mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah benarkah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok sepertinya kalau kita bercermin kepada diri kita dan saudara-saudara kita, kita hanyalah manusia-manusia yang pura-pura beriman, pura-pura cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, kesaksian orang-orang musyrikin terhadap kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencengangkan. Apa kata Urwah bin Mas'ud ketika itu dia masih kafir? Ketika perjanjian Hudaybiyah, dia memperhatikan dengan seksama apa yang dilakukan umat Islam kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
setelah pulang dari negosiasi, dia berjumpa dengan orang-orang Quraisy yang masih musyrik pada waktu itu. Apa katanya Urwah bin Mas'ud? Wafatu ala al-muluk, ala Kisra, wa Qaisar, wa Najashi. Aku nih pernah berjumpa, pernah diutus untuk berjumpa dengan raja-raja. Dengan Raja Persia pernah, dengan Raja Romawi pernah, dengan Raja Najasyi di Habasyah pernah. Tapi aku tidak pernah melihat seorang yang diperlakukan seperti sahabatnya Muhammad memperlakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesaksian dia sebelum dia masuk Islam. Kesaksian yang kedua, kesaksian Abu Sufyan ketika itu dia masih kafir. Kira-kira pada tahun ketiga Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan beberapa sahabat dalam sebuah misi. Tapi ternyata sahabat-sahabat yang dikirim berhasil ditangkap dan ditawan oleh orang-orang musyrikin. Salah satu sahabat yang ditawan adalah Zaid ibn Dathinnah al-Ansari. Zaid ini yang membunuh Umayyah bin Khalaf pada waktu perang Badar. Akhirnya Zaid dijual kepada Safwan, putranya Umayyah. Suatu hari dibawa Zaid untuk dipenggal kepalanya. Orang-orang musyrikin masih mengagungkan tanah haram. Mereka tidak mau menebas kepala Zaid di tanah haram. Dibawa ke Tan'im. Di situ ada budaknya yang siap untuk memenggal kepala Zaid. Sebelum dipenggal kepalanya Zaid bin Dathinnah ini, datang Abu Sufyan. Mengatakan kepada Zaid, Ya Zaid, Ya Zaid, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta fi ahlik. Zaid, maukah engkau yang ada di posisimu sekarang, yang menggantikan dirimu sekarang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau bersantai ria bersama keluargamu? Apa kata Zaid? Ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fi tusibuhu syaukah wa ana jalisun fi ahli. Kata Zaid, aku enggak ingin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat dia sekarang dia terkena duri. Aku enggak kepingin itu. Dalam kondisi aku berada di keluargaku, duduk bersama keluargaku. Apa kata Abu Sufyan? Aku benar-benar takjub dengan kecintaan sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sekarang sudah 1444 tahun dari hijrahnya Rasul SAW. Kita mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Buktikan cinta kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bicara cinta, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai diriku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak keturunannya, daripada seluruh umat manusia. Tidak akan sempurna iman kita. Tidak akan lengkap kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam kecuali tatkala kita siap mempertaruhkan semua yang kita miliki demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fillah. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, Inna min ahabbin nas. Inna min ahabbin nas. Termasuk orang yang paling cinta kepada aku
inna min ahabbin nas ilayya adalah orang rajulun lam yarani. Dia belum pernah melihat aku. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia akan siap mengorbankan harta dan keluarganya demi memandangku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa di antara kita yang rindu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin dia pernah berdoa memohon kepada Allah untuk dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa jemaah? Sebagian kita lebih mencintai dunianya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di antara bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taat dan patuh dengan perintahnya. Bagaimana kita akan taat dan patuh dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita enggak pernah belajar tentang apa yang diinginkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari kita? Apa yang diperintahkan beliau kepada kita? Kita nggak pernah belajar. Kita sibuk mencari dunia. Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Selalu yang kita pelajari tentang dunia kita. Kita nggak tahu tentang apa perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang beliau sampaikan. Dan berapa banyak hadis-hadis Nabi yang sudah kita dengarkan, jemaah. Yang kedua, bukti cintamu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, engkau tidak meremehkan sunnahnya. Berapa banyak sebagian orang yang mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika dikatakan ini loh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan kan cuma sunnah. Mana cintamu kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Dia remehkan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Dan kita mengaku sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita nggak suka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, larangannya ditinggalkan. Mau itu yang haram, mau itu yang makruh, tinggalkan. Kalau engkau cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir, engkau tidak beribadah kecuali dengan caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada cara-cara sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin syariatnya Nabi Isa, mungkin syariatnya Nabi Musa. Tapi syahadat kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kita tidak boleh beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semuanya jamaah. Cukup beliau sebagai panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Buat orang yang takut dengan hari akhir. Buat orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sepertinya kita belum menjadikan beliau tauladan, jamaah. Coba kita bercermin. Coba kita bermuhasabah sebelum tidur. Sebanyak apa sunnah Nabi yang sudah kita jaga, yang sudah kita amalkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa
wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Sebuah peribahasa yang sering kita dengar. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal enggak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita menghatamkan siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidurnya Nabi alaihi salatu wassalam? Kita tahu enggak? Bagaimana cara makannya beliau? Bagaimana cara beliau berjalan kaki? Kita tahu enggak, jemaah? Sebagian kita menjadi follower public figure, artis-artis yang dia ingin tahu apa yang dimakan sama fulan. Kemana dia pergi? Apa yang dilakukan bersama keluarganya? Kita kepo. Kita ingin tahu, jemaah. Tapi tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin dulu kita pernah baca sejarah Nabi alaihi salatu wasallam. Ahibati fillah. Generasi setelah para sahabat. Ini ceritanya cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin. Apa kata dia? Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah minal Quran. Kita dulu sama bapak-bapak kita, sama guru-guru kita diajarin perjalanan hidup Nabi, peperangan-peperangan Nabi alaihi salatu wassalam seperti diajarin surat dari Al-Quranul Karim. Cukupkah kita sehari mengkajinya? Enggak aja. Sepanjang tahun beli kitab tentang siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, baca bersama keluarganya, baca bersama kerabatnya, baca kitab Siratun Nabi SAW, Fiqhus Sirah, karya Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, baca jemaah. Ya, tapi itu hanya untuk orang-orang yang cinta sama Nabi SAW. Kalau engkau nggak cinta, nggak perlu engkau baca. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Salawat itu tanda cinta dan dapat menumbuhkan cinta. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.